Oke, nah terus dengar-dengar nih dari soal persoalan rumah tangga segala macam itu tadi, kabarnya Edis dan suami sekarang lagi menjalani program anak nih. Iya, program Bisa bayi cerita nih, tabung. bisa cerita nih. Iya. Mungkin ntar ada pemirsa yang juga bisa terinspirasi dari yang Ini nggak ada dilakukan. durasi kan, ini kalau ngobrol tentang kisah hidupku Bebas. bisa 2 hari 2 malam loh Wah, Mas. panjang banget. Ini makanya aku banyak diem nih tadi nih udah Soalnya banyak banget kisah hidup aku nih, bisa 2 hari Nanti 2 ada malam. kru saya yang juga biar mendengarkan. Iya, Dewi ya. namanya. Jadi memang aku kan menikah, ya usia aku udah nggak muda lagi ya kan Mas, dan aku pengen cepet punya keturunan kan, walaupun baru setahun gitu kan, cuman memang karena pengen cepet. Jadi sebenarnya tuh dari tahun lalu aku udah 1 tahun ini program bayi tabung, beberapa kali bikin telur gitu kan, beberapa kali bikin 3 kali tahun lalu 3 kali bikin telur, yang bagus cuma 1. Nah kemudian mulai program itu aku Juni aku insem dulu gagal, Juli mulai aku bayi tabung. Juli nah, tahun lalu. Okay, Kemudian 2020. selama kurun waktu itu program untuk cetak telur. Jadi kalau cetak telur itu kita tiap bulan suntik-suntik gitu kan. Terus operasi ovarum pick up, diambil telurnya kita. Nah yang bagus tuh aku cuma 1. November tahun lalu aku udah embryo transfer. Embryo transfer itu artinya pembuahan yang di luar itu sudah jadi, berhasil dengan baik, dimasukkan ke rahimku. Qadarullah udah jadi 6 minggu keguguran gitu. Jadi udah sempet jadi. Sedih Mas, sedih sih karena aku juga prosesnya kan gak mudah ya. Sampai salah satu pengorbanan aku adalah aku merelakan badanku dulu yang bagus menjadi melar karena disuntik-suntik hormon gitu, dan suamiku tahu banget itu salah satu perjuangan aku. Dia kalau ngeliat aku kan kalau mau pergi kan baju sempit semua atau apa, dia ngeliat gitu, dia ngeliatin aku. Dan aku diem sih, cuman dia tahu aku sedih. Yang ntar ya kalau misalnya udah jadi kamu udah punya baby, ntar kita kurusin badan kamu lagi ya. Itu efek dari suntik hormon ya? Iya Mas, aku 10 kilo loh naik loh. 10 kilo naik? 10 kilo naik. Kemarin malah pas habis keguguran itu aku naiknya 15 kilo. Berat badanku sempat 67. Desember tahun 2020. Itu aku keguguran. Nangis, sedih ya, tapi aku gak mau berlama-lama sedih seminggu 2 minggu. Pastinya aku curhat ke mertua gitu, karena perjuanganku gak mudah, dioperasi, harus jalanin serangkaian tiap bulan disuntik, kemudian dioperasi diambil telurnya. Itu aku 3 kali berturut-turut kan. Ya ada jeda waktu sebulan, berhenti dulu, lanjutkan lagi. Nah itu yang bikin itu kan hormon semua Mas, itu yang bikin badan melar banget. Karena aku berkali-kali programnya, terus udah, nah Januari aku berhenti, tapi aku nggak patah semangat. Udah kita lanjut lagi Mas, oke semangat gitu kan. Januari berhenti, Februari bikin telur lagi gitu. Februari bikin telur, Maret ternyata harus ini dulu, harus apa namanya? Ada bukan kista, ada polip di rahim, dibersihkan dulu gitu. Alhamdulillah ada telur yang bagus 1. Karena emang udah usia, kalau masih muda sih biasanya sekali operasi dapatnya banyak Mas, ada yang 5, 10, 15 gitu. Mungkin karena usia dan kebetulan aku dapatnya 1 gitu. Dapat 1 telur. Bulan Mei tanggal 19 Mei di embryo transfer lagi gitu. Jadi aku total operasi 4 kali, embryo transfer sekali, Maret embryo transfer tanggal 19. Qadarullahnya yang ini nggak mau nempel. Gitu. Jadi memang udah 2 kali proses mungkin ya. 2 kali proses sebenarnya udah sampai dimasukin ke perut Mas, itu udah tahap akhir, tinggal kata Allah jadi. Tapi ya qadarullah, kata Allah belum dikasih kesempatan untuk punya keturunan. Tapi ya kita berdua nggak patah semangat, insya Allah next aku akan semangat lagi. Nah qadarullahnya memang bulan Mei itu aku bulan Mei akhir itu embryo transfer, awal Juni aku nggak jadi kan. Sedih lagi tuh Mas, karena kan aku udah berjuang sekian bulan lagi nggak jadi lagi gitu. Cuman ya karena aku udah diuji luar biasa, jadi aku nggak cengeng lagi sih Mas. Aku orangnya gampang, ya udahlah ya, karena aku udah, bagi aku kan di Pondok Bambu itu udah ujian terbesar tuh. Jadi ujian-ujian yang kecil ya insya Allah laku, karena udah yang gede aku kuat, dikasih ujian yang gitu. Ya walaupun sebagai perempuan aku ada sedihnya, aku pasti ada sedih banget, ada momen-momen aku sedih banget. Tapi aku tipikalnya orang yang ya udah, emang belum dikasih sama Allah, kita berpikir positif. Dan ternyata positifnya adalah apa? Qadarullahnya tuh Juli aku kena COVID. Kalau aku jadi hamil, itu aku membahayakan si ibu dan calon babynya.
Karena obat COVID itu keras ya. Keras. Satu, kedua ada beberapa obat yang tidak bisa diberikan kepada ibu hamil. Karena rata-rata orang COVID itu ada pengentalan darah dan ibu hamil tidak boleh minum obat pengentalan darah. Seperti itu. Jadi aku berpikir positif. Pokoknya bagi aku nih semua kejadian dalam hidup aku ambil ibrohnya. Aku ambil hikmahnya bahwa memang semua yang terjadi dalam hidup kita itu udah yang terbaik menurut Allah. Betul. Gitu. Jadi pas aku belajar menggantungkan hidup dan matiku ke Allah, semua lillahi ta'ala ke Allah, semua kejadian aku introspeksi diri. Akhirnya aku jadi ngalamin ini semua tuh, Masya Allah ya, Allah tuh memang maha tahu. Kita ini gak tahu apa-apa, kita ini cuma sok tahu gitu. Sementara kan Al-Baqarah 216 Mas. Apa yang baik menurutmu belum tentu terbaik menurut Allah. Betul. Apa yang terbaik menurut Allah belum tentu terbaik menurutmu. So, Allah maha tahu, sementara kita tidak tahu apa-apa. Jadi mungkin ya pas aku gak jadi itu adalah aduh ya Allah yang kesekian kali gak jadi, biaya banyak, aku udah suntik-suntik tiap malam di perut disuntik, badanku sudah melar begini gitu kan, kenapa gak ya Allah gak jadi gitu kan. Kalau aku ngikutin emosi pasti sedih banget gitu Mas, tapi ternyata begitu pas aku pasti yang terbaik, bener sebulan kemudian aku kena COVID, aku bersyukur lagi di situ. Ya Allah, karena si ibu dan si babynya dua-duanya bisa bahaya gitu loh Mas. Gitu gimana kan. kalau ketika itu kena aku COVID pas kondisi hamil muda kan lebih sedih banget gitu loh Mas. Itu kan Januari, kalaupun aku jadi hamil kan Juni sebulan, Juli 2 bulan, hamil muda 4 minggu kan belum trimester, masih sangat riskan, masih sangat rentan. Makanya aku ya sudah, aku berarti yang terbaik menurut Allah. Dan nanti masalah COVID kita bahas lagi ya, kita cerita lagi tentang COVID. Jadi soal bayi tabung dulu. Ya, soal bayi tabung dulu. Jadi ya salah satu setelah aku pasca COVID ini, aku kan masih ada pengentalan darah yang aku tadi bilang Mas Priyo, aku masih ada penyakit long COVID. Aku selama 6 bulan ini aku tidak boleh program bayi tabung dulu, karena aku masih pengobatan untuk pengentalan darah, betul. Sama masih ada paru-paru yang masih bermasalah gitu. Dan ya aku sih berpikir positif lagi sama suami yang bismillah deh, siapa tahu kita dengan cara alami kita bisa seperti itu. Jadi itu gitu. Ketika proses bayi tabung nggak perlu bed rest atau segala macam? Bed rest Mas, bed rest banget itu pas udah habis ditransfer, pas udah dimasukin embrio ke dalam rahim kita, itu bed rest aku. Sampai keguguran itu aku baru bergerak. Tadinya aku sebenarnya sih nggak, kalau dokter nggak nyuruhin bed rest ya, bed home. Home rest. Jadi di rumah aja, sekitaran rumah gitu. Jangan capek-capek. Tapi pas aku yang keguguran itu, padahal aku di tempat tidur aja Mas. Karena aku takut, saking takutnya kan ngejaga kan gitu loh. Gitu. Jadi memang belum dikasih sih, belum dikasih aja. Oke. Itu habis biaya berapa itu? Aku lumayan sih yang sekarang ya udah habis 100? Aku udah habis 500. Oh my God. Kan operasi ovarium pick up itu hampir 50 juta. Aku operasinya 4 kali. Kemudian operasi embryo transfer. Kemudian kan kalau tadi ovarium pick up aja hampir 200 ya. Ya kan, terus ambil embryo transfer, dimasukin itu operasi lagi. Terus kemudian aku kan operasi waktu diambil itu, terus belum selama bikin telur berapa kali itu tadi, 4 kali. Itu kan program-program semua, obat-obatan kan puluhan juta. Gitu. Terus kemudian aku sempat PGTA itu meneliti embrioku. Itu satu embrio 15 juta gitu. Jadi terus ya serangkaian obat-obat dan apa segala macam. Total itu kurang lebih 500. Udah 500. Udah 500 ya. Yang sabar ya. Makanya jadi ya kita berpikir positif aja Mas. Makanya aku malah ya sayang, siapa tahu kita dengan cara normal Tuhan kasih keturunan. Yang penting kan kalau Allah kan ngelihat kita seberapa gigi sih kita berusaha gitu kan. Allah kan pengen lihat kan selalu berikhtiar dan berdoa. Betul. Kita berdoa insya Allah selalu. Ikhtiar kita maksimal. Kalau emang Allah belum kasih, ya Allah punya rencana lain buat kita. Jadi gitu aja. Oke. Kalau mohon maaf, kalau Mas Ferry ya. Mas Ferry itu sebelumnya udah punya ada anak satu. Juga ada anak satu cowok udah mau 17 tahun usianya, ikut ibunya di Bandung. Oh di Bandung. Udah ada Mas Ferry juga. Sebenarnya sih suamiku tuh Masya Allah baik ya. Kalau nggak baik aku nggak rujuk sih Mas. Artinya emang suamiku masih yang terbaik di sini, masih yang terbaik ya. Amin. Dan imam yang baik buat aku, terlepas kami ada ujian, beliau adalah sosok yang baik, sosok yang soleh, sosok yang bertanggung jawab gitu ya. Dan Mas Ferry itu nggak pernah nuntut aku sebenarnya, sayang kamu nggak punya anak, aku juga nggak apa-apa, aku juga nggak masalah gitu.
Iya sih, kita kan ada Raffi ya, anaknya suamiku. Anakku juga ya. Karena aku memang belum pernah ketemu sama Raffi gitu. Belum ya? Belum pernah ketemu gitu. Jadi kan ada Raffi juga, kita udah punya anak satu gitu loh, maksudnya nggak punya anak juga nggak masalah. Cuman aku sebagai perempuan, karena aku nggak ada masalah Mas. Sebagai perempuan aku sehat normal, dan Mas Ferry juga sehat normal, nggak ada masalah seperti itu. Jadi pengen aja sih selama aku masih haid belum menopause, kenapa enggak? Iya betul. Gitu. Ya moga-moga Allah mendengar ya. Amin. Mudah-mudahan. Dan Mbak Edi segala mudah-mudahan. Oke. Nah, soal ini beralih ke soal COVID. Ya. Itu katanya hampir sampai merenggut nyawa. Iya benar. Itu gimana ceritanya sih? Jadi aku itu COVID pasti saya percaya dengan adanya COVID, karena tahun lalu suamiku udah kena COVID. Bulan Oktober suamiku udah COVID dan qadarullah aku nggak kena, alhamdulillah. Padahal kita tidur sekamar. Kemudian bulan Maret 4 orang karyawanku COVID, qadarullah lagi, alhamdulillah aku nggak kena. Dan alhamdulillah, aku tapi memang gini, orang tuh nggak mungkin laki terus ya. Orang tuh nggak mungkin bersyukur, beruntung terus. Faktor luck tuh nggak mungkin terusan. Jadi saya sebenarnya udah siap kalau satu saat COVID. Bahkan temanku yang dokter semua orang itu akan COVID pada waktunya. Kata temanku yang dokter, semua orang akan COVID pada waktunya gitu loh. Karena ya COVID itu kan gini, sebenarnya kalau aku kembali lagi gini, Allah itu akan memberi ujian kepada hambanya. Yang hamba-hambanya yang dikehendaki gitu loh. Jadi kita nggak bisa milih, ya Allah gue juga nggak mau kena COVID, ya Allah gue nggak mau. Tapi kalau Allah Edis lo harus COVID, ya kita harus terima dong. Iya. Artinya kita harus menerima bahwa someday, kalau memang bukan aku berdoa, enggak. Cuma kalau someday Allah kasih aku itu, ya aku harus siap. Karena aku udah 2 kali lolos dari COVID, artinya kan. Suamiku COVID, aku enggak. Gitu loh, bulan Oktober. Padahal kita sekamar Mas, satu kamar, satu ranjang. Tidur bareng kita kan. Gitu ya. Gitu. Padahal suamiku udah panas seminggu. Baru ketahuan COVID itu, Senin panas, ketahuan COVID Sabtu itu juga setelah operasi overall pick up ketahuan. Jadi aku habis operasi yang proses bayi tabung nih Mas. Salah satu ujiannya dari program bayi tabung. Jadi pas aku habis operasi overall pick up, habis diambil telurku, itu aku nggak bisa buang angin. Aku sakit. Jadi begitu habis operasi aku harus ke IGD Rumah Sakit Bunda. Nah pas malam itu karena aku mau diobservasi, yang nunggu harus di swab. Padahal suamiku udah nggak panasnya udah lewat. Pas suamiku di swab positif. Padahal malam itu semalaman di Rumah Sakit Bunda, suamiku yang nungguin aku, nyuapin aku makan, nganterin aku ke rumah sakit, nganterin aku ke kamar mandi. Alhamdulillah aku nggak kena gitu loh. Gitu. Jadi aku makanya waktu itu sebenarnya gini, kalau daya tahan tubuh kita kuat, insya Allah memang nggak kena. Tapi ini semua kembali ke Allah aja deh. Kalau kita bicara kayak begitu, tinggal Allah nunjuk aja. Iya, Allah tinggal nunjuk aja sih memang gitu. Dan memang ya kenanya itu justru di rumah kakak. Jadi padahal aku tuh kan termasuk orang yang kemarin agak pergi kemana-mana ya, jangan dicontoh ya guys. Jangan dicontoh ya, karena kemarin sempat agak ya kejauhan. Tambeng dikit. Iya agak tambeng dikit karena tapi aku waktu harus prokes tuh, aku vitamin prokes segala macam. Maksudnya aku cerita bahwa aku kemana-mana nggak kena. Ini aku cuma mau cerita bahwa kalau emang Allah takdirkan kita kena gitu loh. Gak usah pergi jauh-jauh. Mbak Sarafi kena di rumah sendiri. Aku kena di rumah kakak, padahal aku udah melanglang buana kemana-mana, gitu kan. Aku ke Jogja bolak-balik, aku ke Bandung, bahkan aku sempat ke Turki, gitu kan, nggak kena gitu loh. Jadi justru kalau orang pada nanya, emang kamu dari mana, kenanya di mana? Di rumah kakak. Nggak nyangka ya, sepele. Padahal aku udah nggak kemana-mana. Pada waktu itu kan kemarin kan mau mulai naik lagi, udah memang aku sebenarnya kemarin itu sekalinya pergi agak jauh sekalian sih Mas. Kalau di Jakarta aku memang sangat menghindari berkerumun. Dan aku pun nyari tempat yang terbuka. Kalaupun makan aku nyari yang terbuka. Aku juga ke mall jarang, kecuali cuma belanja kebutuhan aja. Kayak gitu-gitu deh gitu. Makanya pas kemarin itu jadi kakakku dari Jogja, kakakku cowok kan cuma satu. Ke Jakarta nih suami istri dari Jogja. Dek, aku nanti akan nginep di rumahmu, tapi aku nginep di rumah Jatiwaringin dulu ya. Rumah yang Mas Bro sering datang tuh dulu, rumah orang tua. Rumah orang tua. Nah rumah orang tua itu dipakai kakakku sekarang. Kakakku jaga rumah itulah daripada kosong kan, dipakai kakakku sama anak-anaknya. Oh ya udah, karena kakakku datang, ya etikanya kita sebagai adik sowan lah, sebagai orang Jawa kan, aku sowan ke Jatiwaringin. Terus kemudian kakakku Mas An ini punya anak 1 yang udah menikah, tinggal di apartemen. Karena orang tuanya datang,
Ya kita datanglah ke Jatiwaringin. Jadi kakakku datang hari Senin di Jatiwaringin. Aku datangnya Selasa. Paginya aku harus nyampe Jatiwaringin tuh. Kakakku udah nginep semalam, ponakanku udah nginep semalam. Nah pas lagi ngobrol-ngobrol, aku nanya ponakanku mana nih, ponakanku si Arsa kok nggak kelihatan. Lagi panas tuh dari kemarin di kamar. Panas, nggak apa-apa kok cuma flu doang gitu. Udah tuh, lama kok dia nggak keluar kamar. Gue bilang mana sih Arsa kok nggak keluar kamar sih? Nah pas dia keluar, kenapa tante? Pas dia keluar, jangan deket-deket tante aku flu. Ih kok kamu pucet gitu, aku bilang gitu. Aku tahu wajah-wajah COVID karena kan aku suami menghadapi COVID, suamiku, karyawanku 4 orang COVID. Jadi aku udah tahu dan temanku sahabatku COVID aku tahu, aku ngurusin juga gitu kan. Pas aku lihat kok kayaknya enggak tante aku flu doang kok. Enggak, kamu swab. Aku suruh swab. Berangkatlah dia swab. Sengaja dianterin sopirku naik motor, aku suruh naik motor. Kan udara terbuka. Ya, jangan naik mobil. Kalau nanti positif. Dan bener begitu dia berangkat setengah jam dia WA mamanya, "Ma, bener aku positif." Hah? Kita di rumah itu kan ada aku deg-degan lagi makan kita. Aduh langsung ambil airnya. Yuk pindah ke rumahku. Kita berangkat ke rumahku semua. Langsung tunggu dulu deh. Mereka udah inian koper kan, udah nginep semalam kan, packing dulu. Langsung kita pindah ke rumahku. Aku bilang sama kakakku, "Mbak, kalian swab." Aku bilang gitu kan. Nah tapi anehnya itu sore itu kakakku sama anaknya yang saat lagi swab itu masih negatif. Ya kan? Nah kalau itu kan hari Selasa, aku hari Kamis. Keponakanku kebetulan dokter gigi. Tante percuma kalau swab sekarang emang. Tunggu 3 hari, inkubasi 3 hari sampai 5 hari. Itu Selasa, Kamis kita antigen. Masih negatif mas. 5-5-nya nih, 5-5 aku, kakakku, istrinya, ponakan istrinya. Yang tadinya ngumpul di rumah Jatiwaringin. Akhirnya aku bawa ke rumahku semua kan. Kita di lantai atas nih langsung isoman. Waktu itu belum isoman deh, aku masih di rumah suamiku, masih. Terus pas hari Jumat aku mulai tuh radang tenggorokan. Mulai deh tuh. Kepala sakit, mas kayaknya gue udah, aduh kayaknya gue positif. Mata berair biasanya tuh ya? Ya panas lah pokoknya. Terus suamiku pulang golf, yaudah nanti gue pulang golf kita ini ya di PCR. Bener gue di PCR, di RSPI hasilnya malam. Pas lagi tidur sama suamiku hasilnya tuh jam 12 atau jam berapa kita udah tidur, suamiku baca, "Yang kamu positif." Hah? Oke, ya udah aku udah menyiapkan mental bahwa itu tadi kan aku udah, apalagi begitu ketemu ponakanku terpapar jebret, gue udah yang aduh ya udahlah. Kalau memang udah kena ya emang gue udah harus sakit setelah sekian bulan, sekian tahun hampir 1,5 tahun aku bertahan, akhirnya tumbang juga kan, makanya COVID pada waktunya kan. Jadi ya udah gitu suamiku, ya udah, yang kamu nggak pindah, udahlah nggak apa-apa, padahal suamiku nggak pindah loh. Itu jam 3 suamiku baca yang nggak positif. Oh ya udah, tapi aku agak minggir kan, masih tidur bareng sampai pagi baru. Tapi nanggung mau pindah jam 2:30 lagi ngantuk kata suamiku gitu, dan alhamdulillah suamiku nggak ketularan, alhamdulillah. Ya udah dari situ hari Jumat kan tuh Jumat malam, Sabtu aku udah mulai minum obat. Yang 5 ini, yang 4 ini Sabtunya habis aku positif semua tak suruh PCR positif semua. Kalau Edi sendiri di rumah sakit dirawat? Aku nggak di rumah sakit, mas, aku di rumah. Oh di rumah. Jadi waktu aku sakit itu waktu kasus kematian COVID tertinggi di dunia. Itu adalah di bulan Juli. Aku COVID 2 Juli, aku negatif 17 Juli. Dan COVID tertinggi itu tanggal 15 tuh bisa dicek tuh mas. Aku pernah lihat. Dan yang mana setiap hari di grup WhatsApp kalau dibuka isinya apa? Innalillahi. Innalillahi. Iya, bener nggak? Innalillahi. Iya, saudara, teman kita. Lihat Instagram, innalillahi. Nah itu aku tuh aku nggak nyangka aku akan mengalami COVID yang sangat sakit sekali. Karena kayak gimana tuh ketika aku lihat suamiku sakit COVID-nya biasa. Karena waktu itu belum ada varian Delta. Suamiku biasa, tiap hari aku nanya kan, waktu suamiku isoman juga. Dia di sebelah sana, aku kamar sebelah sini. Nah suamiku suka di tengah-tengah dengan pintu terbuka. Pokoknya buat teman yang kena COVID itu nggak boleh di ruang tertutup. Di ruang terbuka. Kalau di rumah, di kamar, buka jendela dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Harus walaupun buka, aku kemarin gitu pakai AC tapi jendela aku buka supaya sirkulasi jalan. Itu tiap hari aku nanya, yang apa yang dirasa? Enggak sih, nggak rasa apa-apa. Bahkan suamiku penciuman masih, makan masih enak gitu kan. Terus cuman mukanya pucat memang. Kan kalau COVID itu agak pucat, terus pucatnya pucat banget tuh di sini agak turun matanya pasti. Terus malam aja demam, tapi oke yang oke. Jadi aku selalu nanya, dia nggak masalah. Keempat karyawanku waktu isoman nggak masalah, maksudnya ya biasa, sakit-sakit biasa, nggak sampai yang berat banget. Terus ada sahabatku sakit, tiap hari aku pantau, aku kirimin obat, dia Beb gimana? Enggak, gue nggak apa-apa, cuman flu doang. Jadi aku nggak nyangka mas, aku akan ngalamin kena badai sitokin juga, dan aku nggak nyangka aku nggak akan kena COVID varian Delta. Hari pertama is okay,
makan banyak, emang karena minum obat. Hari kedua is oke. Aku Sabtu kan, berarti Sabtu, Minggu, Senin aku oke. Masih bisa Instastory, masih oke. Hari keempat, ambruknya tuh mulai pelan. Nah, kita berlima yang kena COVID kan di rumah. Itu yang paling parah aku. Yang kena varian Delta hanya aku. Tapi yang pakai masker, yang pakai oksigen, itu kakak iparku juga pakai oksigen. Nah tadi kan aku bilang bahwa alhamdulillahnya di awal aku sama suami nyari tabung oksigen. Karena aku tadi cerita suaminya sepupuku meninggal karena dia pakai oksigen tabung kecil. Padahal malam itu masih WA sama aku terakhir jam 10:30. Dia udah di rumah, udah pakai tabung oksigen. Oh iya Mbak, salam ya buat Mas Juli, cepat sembuh. Iya dia tuh ngangguk tuh katanya, oke makasih gitu. Aku nggak lihat WA. Tiba-tiba pas jam 10, jam 11 aku dikabarin udah meninggal. Jadi tabung oksigennya habis jam 3. Tabung oksigen habis jam 3, mau nyari di mana nggak tahu, kesengel-sengel meninggal. Sedih banget kan aku dengarnya, dan malam itu sempat nanya sama aku memang belum ada tabung oksigen. Nah pengalaman dari itu, seminggu kemudian kan aku COVID. Nah pengalaman dari situ, walaupun aku waktu itu belum tahu aku akan sesak napas apa enggak, tapi aku lihat kayaknya kita harus perlu tabung oksigen deh ya, aku bilang gitu. Nah jadi aku nyari tuh sama suami tabung oksigen. Alhamdulillah dapat, dan waktu itu harganya lagi selangit. Betul. Yang anehnya beli ukuran 1 meter 8 juta. Masya Allah. Aku beli nyari yang 8 meter 6 kubik 8 juta. Di tempat di orang yang berbeda. Cuma pada waktu itu nggak apa-apa. Beli Mas, aku beli dua-duanya dan dipinjemin 2 sama dokterku. Nah jadi saya isoman di rumah, tapi saya pakai dokter. Saya dirawat oleh dokter Rina dan dokter Budi Antarik. Dokter Rina itu dokter ahli virus. Beliau ini dokter senior, dan dokter Budi Antariksa ini dokter ahli paru Rumah Sakit Persahabatan. Dan kebetulan memang dokter yang ngurusin COVID di Rumah Sakit Persahabatan. Tapi kita konsultasinya by phone aja. Dulu waktu suamiku COVID juga konsultasi dengan dokter Budi. Nah jadi aku isoman di rumah, kita berlima di lantai atas. Suster tiap hari datang. Pada waktu itu pas aku mulai ambruk baru aku nyari dokter. Tadinya, tapi aku udah mulai nyari tabung oksigen tuh hari pertama, dapatnya hari keempat baru dapat. 4 hari aku nyari tabung oksigen. Buat persiapan aja pada waktu itu gitu kan. Nah pas aku mulai ambruk, aku ada dokter dari Mbak Rati Sanggarwati. Ada nih aku, waktu itu Mbak Rati Sanggarwati juga COVID. Jadi waktu saya COVID itu bener-bener COVID lagi tertinggi di Indonesia dan di dunia. Waktu itu angka kematiannya atau angka kematian dan tertinggi. Tertinggi. Teman-teman banyak banget, kalau nggak salah waktu itu yang berbarengan sama aku tuh ya. Pas Iko Uwais juga, Sarafi, April Yasmin, kemudian Jen. Nah, Jen Salimar ya. Jen Salimar wafat, meninggal 1 hari kemudian aku drop. Jen Salimar meninggal itu pas aku hari ketiga. Gitu. Jadi bisa dibayangkan kondisi psikologis pada waktu itu, nyari obat susah. Kami ini berlima nih kita kena COVID. Nyari antivirusnya susah banget. Sampai hari kedua kita nyari antivirus, kita berlima tuh harusnya 1 orang saja harusnya perlu 52 butir. Karena hari pertama harus 88. Nah mungkin karena aku di awal nggak minum 88 juga mungkin ya, karena nggak ada antivirus. Avigan, Avikov nggak ada. Avigan pada zaman saya itu sebulan yang lalu, bulan Juli, memang kan luar biasa ya, lagi tinggi-tingginya di Jakarta. Itu Avigan 1 papan 2 juta. Padahal aslinya harganya ratusan ribu, bahkan nggak segitu harganya. Dijual 2 juta, 10 biji. Kalau 1 orang perlu 52, kalikan aja, coba berhitung Mbak pakai kalkulator. Ya kan, artinya pada waktu itu makanya sempat langsung dicari, ternyata ditimbun kan. Kemudian ditimbun apa segala macam, baru ketahuan ketika itu. Karena saya COVID 2 Juli. Baru mau PPKM level 4 awal-awal tuh gitu. Saya 2 Juli COVID, hari keempat saya ambruk. Dan itu hari ke-1, 2, 3 itu nyari antibiotik susah. Nah setelah akhirnya saya share di Instagram. Hari kedua COVID saya share bahwa saya pemberitahuan saya COVID. Menurut saya kita nggak perlu malu kena COVID. Betul. COVID itu bukan aib. Ini mungkin buat orang-orang yang di daerah ya. Buat teman, karena kalau di daerah itu masih banyak orang yang mengambil paksa jenazah karena bagi mereka COVID itu aib. No. COVID itu penyakit yang mana Allah berikan kepada kita. Kita kan nggak bisa menolak. Ya Allah aku nggak mau. Tapi kalau Allah berkehendak, kita ini kan pemain sandiwara. Allah dalangnya. Allah sutradaranya. Jadi kalau Allah kita berkehendak sakit, ya sakit. Gitu, supaya pemahaman juga buat teman-teman yang nonton, jangan pernah malu kena COVID. COVID itu bukan aib.
gitu loh, bahwa itu memang penyakit, siapapun bisa Justru kena. kita harus terbuka ya. Justru kita harus terbuka gitu loh, makanya saya terbuka, waktu itu awal-awal udah banyak yang terbuka. Udah saya baca tuh memang pas saya kena COVID itu nggak lama saya baca Iko Uwais COVID, ini COVID, terus April Yasmin COVID, Kak Sarafi COVID, banyak banget teman-teman saya COVID, terus saya yang kena lagi gitu kan. Dan saya hari kedua saya taruh, ya hari kedua saya taruh di Instagram, nanya Kak Edis udah dapat obat apa aja? Ya alhamdulillah sih itu kan ada positifnya, banyak yang mendoakan. Kemudian kalau kita kesulitan obat, dan aku waktu itu dibantu oleh Kak Wibi, temanku dari Nasdem DKI Jakarta. Kak, obat gimana Kak? Nggak ada, Avigan nggak ada. Adanya hanya Osteomavir atau apa tuh. Adanya itu kurang. Wah, udah hafal ya. udah kata. Udah alumni COVID. Jadi padahal obat itu obatnya kurang, ya emang itu obat COVID tapi maksudnya kurang paten. Kurang paten. Yang paling paten itu kan adalah Avigan dan Avikov. Itu 2 obat yang paten. Cuma nyari kemana-mana nggak ada. Nah pas aku mulai drop, akhirnya kan diperiksa oleh dokter. Obatnya apa nih? Minum ini, nggak mempan. Nyari, alhamdulillah suamiku nyari, dapat Avikov, dapatnya di mana Mas? Di Surabaya. Ya Allah. Harus diterbangkan, jadi anak buah suamiku yang nyari, dapatnya di Surabaya, diterbangkan ke Jakarta. Karena kan banyak, karena buat kakakku juga. Ya udah itu langsung, nah itu aku telatnya hari keempat, aku barulah tuh minum Avikov 88. Harusnya dari hari pertama, harusnya kan minum antivirus itu hari pertama 8 malam, 8 pagi, selanjutnya 3 sampai 5 hari atau 7 hari gitu. Hari keempat ambruk, hari kelima mulai ambruk, dan hari kelima aku kayak mulai pakai oksigen. Jadi aku tuh mulai panik ketika hari kelima pagi-pagi, aku mau gerak, mau ke toilet, aku batuk. Pas aku batuk sesek Mas. Pas sesek itu aku mulai panik dong. Nah, alhamdulillah aku udah ada oksigen di situ, udah ada tabung oksigen. Aku udah langsung bilang, bukan tabung oksigen. Itu suaraku udah memburu banget. Saturasi udah turun ya? Saturasi aku tuh kemarin paling rendah sempat 83, Mas. Kalau pagi aku 94. Yang tadi itu yang video itu 94. Nah, kalau aku banyak gerak itu pokoknya yang paling rendah aku sempat 83. Itu kalau di rumah sakit itu mungkin udah kritis banget Mas kalau udah saturasi 83. Iya, udah harus penanganan. Karena udah 83. Sebenarnya kan 94, 92 aja udah harus diperhatikan gitu. Nah kemudian aku dari 83 aku naik ke 87, 88 tuh sempat stuck di 87, 88. Dan dari mulai yang hari kelima itu, kemudian suster datang, disaturasi cek 83, langsung dokter memutuskan Mbak Edis nggak boleh turun dari tempat tidur. Karena memang benar kalau aku gerak, aku batuk, aku sesak. Nah ketika aku sesak, saturasiku turun gitu. Jadi secara logikanya seperti itu. Nah supaya saturasi tidak turun, aku harus tidak boleh bergerak, aku tetap pakai oksigen di tempat tidur saja. Terus aku nanya, suster gimana saya ke kamar mandi pakai pempes? Hah? Aku nggak ngebayang, aku belum pernah pakai pempes kecuali waktu kecil, udah lupa juga kali kan Mas. Itu kalau di rumah sakit udah masuk ICU ya? Udah masuk ICU mungkin kalau di rumah sakit ya Mas ya. Jadi udah gitu terus, tapi memang akhirnya aku mematuhi apa yang suster sampaikan karena memang terus terang kalau aku gerak aku batuk, dan kalau aku batuk aku sesak, dan kalau lagi sesak aku panik. Kalau panik makanya banyak orang lewat ketika COVID itu gagal napas ya karena panik. Mas itu kalau lagi kan gini, tiba-tiba napas terus bingung antara mana napas dan mana batuk itu jadi satu. Nah itu aku untuk mencari napasku kembali itu biasanya aku minum pakai sedotan, aku pelan-pelan. Itu baru mulai tuh tahu, oh ini napasku di sini. Kalau nggak kesengel dan suster selalu, Mbak Edis jangan panik. Alhamdulillahnya aku ada suster yang standby di rumah. Memang dia pagi, siang, malam datang gitu. Tapi pas aku yang lagi drop banget itu dia standby dari pagi sampai jam 11 malam. Itu kondisi itu kalau menurut analisa dokter itu udah hampir. Ya, jadi aku tuh juga baru tahu Mas bahwa ternyata itu masa-masa kritisku. Dan itu adalah aku kena badai sitok itu setelah sembuh baru diceritain. Karena kan hari kelima pakai oksigen pertama, kemudian hari ke-6 mulai nggak boleh turun. Itu ada prosesnya Mas, nggak boleh turun dari tempat tidur. Terus aduh itu ngebayangin kalau mau pipis sedih banget karena memang nggak bisa gerak Mas. Jadi aku total kemarin itu 5 hari pakai pempes. Aku kritisnya 5 hari. Dan itu tuh kebayang di sampingku cuman handphone, HT manggil. Aku manggil dia. Alhamdulillahnya selain suster, jadi karyawanku itu bulan Maret baru sembuh dari COVID. Jadi antibody dia bagus. Makanya bisa megang aku, tapi tetap pakai prokes. Masker double, face shield, waktu awal-awal pakai APD.
Kan aku nggak bisa mandi, nggak bisa apa. Aku dilap kayak bayi selama 5 hari. Diseko. Diseko, bahasa orang Jawa tahu ya pakai waslap ya, pakai waslap diseko seperti itu. Karena kebayang nggak sih Mas, aku kayak gini nih. Ini tempat kan meja di samping ya. Mau minum nih, ngambil gini aja aku nggak bisa. Gak kuat ya? Nggak kuat, jadi terus napasnya gini. Kalau aku duduk, itu sampai mbakku yang ngurusin aku gitu ya. Itu sampai aku takut nggak napas ibu. Ditanya sama driverku di bawah, ibu gimana? Ibu udah nggak bisa ngapa-ngapain. Ya Allah. Kayaknya nggak bisa ngapa-ngapain aku, Mas. Suamiku udah panik. Aku, kalau mau gitu, panggil bapak. Panggil bapak itu panggil suamiku maksudnya. Jadi yang aku bikin sedih kemarin itu kan logika aku tambah hari tambah sembuh ya. Yang bikin aku sedih, aku udah hari ke-12 aku tambah drop. Nggak bisa ngapa-ngapain, Mas. Itu aku di tempat tidur. Kalau mau pipis tuh susah banget ya ternyata ya. Aku kebayang orang tua yang hanya pakai pampers. Itu nggak gampang loh Mas pakai pampers. Aku harus kalau ada suster suruh keluar dulu, nyari posisi dulu. Memang susah. Tadi suruh pakai pispot, saya nggak bisa pakai pispot. Ini pakai pampers. Jadi cuman manggil HT, ibu ganti pampers, ganti pipis, ganti pampers. Terus udah gitu, kalau kan aku di nebu untuk ngilangin slam, di uap ya, uap di nebu sehari 3 kali. Kalau pas mau dinebu sama makan itu mau bangun, aku harus dibantu bangun Mas pelan-pelan. Set. Itu pun aku harus pelan. Habis udah begini, taruh. Aku ambil napas dulu. Sampai segitunya Sampai segitunya dan aku nggak tahu kayak itu body stocking. Setelah sembuh aku baru dijelasin karena kan aku di rumah. Terus kemudian akhirnya dokter kan ngelihat. Karena aku selalu bilang yang sakit. Aku bilang gitu sama suamiku. Aku sempat bilang yang kenapa sih kamu nggak bawa aku ke rumah sakit? Aku nggak kuat. Aku hampir nyerah. Hampir nyerah itu udah pengen. Nah suamiku bertahan untuk tidak membawa aku ke rumah sakit, ya konsultasi juga sama dokter kan, karena kan ya kita tahu ya kalau kondisi kayak saya kemarin itu kan udah pasti pakai ambulan kan, itu SOP, mungkin SOP semua rumah sakit, ketika pasien COVID udah kondisi kayak saya, itu keluarga, suami, orang tua itu harus tanda tangan. Betul. Jika terjadi apa-apa, nggak boleh lihat jenazahnya, harus langsung dimakamkan. Itu suamiku nggak mau. Maka suamiku tuh baru cerita, aku sebenarnya waktu aku maksa-maksa nangis, kamu gak sayang sama aku ya, aku kesakitan kayak gini, kamu diem aja. Itu memang udah labil, aku udah sangat lagi labil banget. Sampai suster tuh juga, iya tenang ya bu, apa bu, sakit sus, sakit. Jadi rasa sakitnya tuh gini, dari ujung kepala sampai ujung kaki, kepala sakit banget, pusing minta ampun 10 kali vertigo lebih kali. Muter-muter itu? Muter, pusing, berat Mas, berat. Persendian sakit banget, persendian itu saking persendian dari kini sampai ke kaki dan paha tuh kayak mau lepas. Kalau pas lagi gerak, aku sampai teriak gitu. Karena tiba-tiba pahaku kayak mau lepas dari kulitnya. Pinggang sakit banget. Plus aku ada komorbid lambung. Nah, itu. Mual. Itu aku hari ketiga sudah tidak bisa mencium, sudah tidak bisa merasa. Jadi aku hari ketiga yang aku rasain hanya pahit dan asin. Minum air putih hangat aja. Minum aja udah mau muntah Mas. Karena ada komorbid lambung. Luar biasa sakitnya. Jadi aku tuh sampai minta tanyain dokter dong, minta painkiller. Nggak boleh. Obatnya ya hanya obat yang itu. Kalau saya masih sakit kan paracetamol. Paracetamol dikasih 2 tablet. Dikasih di atasnya paracetamol Sistenol. Kan dokter dan suster. Aku nggak bisa sembarangan. Dikasih 2, masih sakit suster, itu pun masih sakit. Jadi total itu aku pakai pampers 5 hari, tapi aku kesakitan every time, every day, setiap malam juga itu aku kesakitan selama 10 hari nggak bisa tidur. Setiap hari sakitnya. Jadi minum obat tuh tetap sakit Mas. Aku nggak nyangka aku akan ngalamin COVID yang sesakit itu, sakit banget sampai teman-teman satu dua temen itu kalau yang bisa aku balas aku cuma ngomong sakit. Apanya sakit? Semuanya sakit, Mas. Itu dahsyatnya badai sitokin itu? Dasarnya badai sitokin. Dan aku baru tahu, kan hari ke-12 tadi masih lemas tuh. Akhirnya 2 dokter rapat nih. Akhirnya memutuskan aku ambil darah. Dari Prodia datang, dari lab datang. Hari ke-13 diketahuin bahwa aku kena badai sitokin. Seluruh dalamanku meradang. Badai sitokin itu kan sebenarnya radang. Hatiku radang. Inflamasi, membengkak dan radang. Radang tuh kayak memerah. Radang, paru-paruku infeksi parah, aku pengentalan darah, ngangkat aja nggak bisa Mas, kan kalau aku pernah lagi saturasiku rendah, suruh tengkurap kata dokter, gimana gue mau tengkurap, nggak bisa,
dari gini tidur kan, dan posisi tidur mau gerak aja susah, terus mau tengkurap aku duduk gini pelan kan dibantu 2 orang, suster sama mbakku. Disuruh tengkurap miring ke kanan sakit udah nggak bisa, miring kanan miring kiri nggak bisa, sakit hanya bisa telentang saja. Semua persendian itu sakit itu. Mas nggak bisa, aku sudah dan mana pada waktu itu kan COVID lagi tinggi-tingginya. Kalau aku lihat handphone kan cuma handphone ini di sini, grup isinya innalillahi. Ada emang mayoritas lagi pada sakit pada waktu itu, lagi kena COVID. Temanku 8 orang, 2 orang meninggal. Ada yang sampai dia WA aku di hari ini ibunya, besok suaminya, besoknya lagi kakaknya, besoknya lagi kakak iparnya, itu berturut-turut. Itu di kejadian sama, dan itu temanku Orbit Mbak Feli, itu dia WA aku. Jadi sesama pejuang COVID itu kita WA-WAan. Jadi yang apa yang kamu rasain sakit, aku juga sakit ini semua. Kita COVID sampai ada kalau aku WA nggak dibalas gue deg-degan, kalau temanku WA aku nggak dibalas juga deg-degan, karena kondisi kita sama-sama kalau lagi ada kesempatan kan nggak bisa ngomong. Aku bisa ngomong. Dokter Devia, dokterku telepon nggak bisa ngomong, dok telepon Mas Ferry, dok telepon Mas Ferry. Kalau WA aku bisa, gitu. Kalau ngobrol aku nggak bisa. Itu sampai dia telepon aku, kita saling nyemangatin, semangat ya di ini gini. Aku pun dia pun sakit. Kalau dia bilang suamiku kemarin, ibuku tadi pagi ini, tapi kita harus kuat di sekitar kita saling ini sampai kadang aku sampai berbesmili sendiri mas gitu loh. Dan pada masa-masa aku berat banget itu tuh kayak mau mati. Itu bisa dilihat di sini, aku tiap malam cuma dengerin dari aku bangun tidur itu tuh aku cuma nyalain TV Mekah. Aku denger dengan murotal Quran. Karena pas yang berbarengan itu sahabatku, temanku Jen Salimar juga meninggal. Terus beberapa temanku meninggal. Waktu itu pas berbarengan ibu Gubernur Sultra juga meninggal, Mbak Agista juga meninggal. Terus aku gini, ya Allah, mereka meninggal karena COVID. Aku juga karena COVID. Dan aku juga lagi parah banget. Aku sampai gini, kalau memang ini udah waktuku, ini udah saatku ya Allah. Berikan aku keikhlasan untuk ini, kuatkan hamba ya Allah. Aku tiap hari aku dengerin murotal di sini mas. Kalau Allah ambil aku lagi dengerin ayat Quran. Gitu. Aku sampai udah bilang sama suamiku juga, aku udah yang aku udah gak kuat. Dan sampai di titik aku minta semua pengobatan di stop. Karena aku gak kuat rasa sakit. Jadi udah gak kuat rasa sakitnya. Kemudian aku berasa kok pengobatannya gak ada efeknya. Ternyata lagi badai sitokin itu mas. Ternyata lagi badai sitokin parah. Kalau terjangkit itu sampai berapa lama sih badai sitoksin itu di tubuh kita? Nah, badai sitokin itu ketahuan ketika aku lab darah. Kan aku nggak bisa dibawa, harusnya kan di torak ya, foto torak. Tapi kan aku kondisi lagi nggak bisa dibawa ke lab. Nah, aku di tes darah komplit, ketahuan bahwa aku lagi inflamasi semua. Langsung hari itu juga kan. Nah, aku tadinya diinfus mas. Aku tadinya diinfus. Sorry mbak. Ya. Aku tadinya diinfus, dan aku diinfus hanya bertahan 3 hari karena hari keempat iniku hilang, venaku hilang. Aku nggak bisa diinfus lagi. Kemudian aku langsung dikasih suntikan untuk yang nih ketika tanganku sampai kayak gini. Ketika aku udah nggak bisa venanya udah nggak dapet, jadi hanya 3 hari aja gitu. Oh ini yang gede banget. Bengkak ya? Bukan, itu kucing. Oh itu kucing. Sebentar. Ini dia. Ini yang agak dari jauh, dekatnya sih ini ya. Bengkak itu udah nggak bisa masuk venanya, jariku ini bengkak. Biasa terus demam tuh, biasa ngalamin gitu langsung demam tuh ya. Aduh udah nggak rasa mas, sakitnya udah entahlah semua udah jadi satu penyakit, jadi udah yang dari demam dari yang tapi aku udah gak panas, terakhir itu malah justru udah gak panas, awal-awal aja panas. Nah itu kemudian pas ketahuan itu aku langsung diinjeksi karena harusnya kan dimasukin ke infus, tapi karena aku sudah tidak bisa dimasukin jarum infus, akhirnya pengobatan itu aku disuntik di lengan, disuntik di lengan selama 5 hari. Nah pas kan begitu ada ketahuan badai sitokin, langsung obat dibanyakin lagi, terus ibu nggak boleh gerak, aku tetap boleh gerak, aku disuntik di sini. Aku ada harapan tuh. Sebelum dites darah dan disuntik sini, itu aku udah nggak ada harapan. Yang aku bilang tadi, aku udah bilang sama suamiku, udah yang aku minta direkamnya, ada rekaman, tapi mohon maaf nggak bisa aku share karena aku nggak pakai hijab.
Itu aku cuman dengerin murotal dari pagi, aku nyalain TV, lihat Ka'bah, murotal, yang aku bilang tadi kalaupun aku nggak ada, aku cuman bisa denger ayat Quran. Terus kemudian aku bilang sama suamiku, sayang aku udah nggak mau diobatin lagi. Stop ya, udah cukup, udah nyerah. Karena sakit nih. Karena sakit. Dan aku ngerasa, udahlah, udah cukup, aku udah nggak mau diobatin lagi, nggak mau minum obat. Udah nggak mau, suster udah nggak boleh, udah nggak usah datang lagi, udah. Sampai suamiku ke kamar akhirnya. Suamiku ke kamar tapi dibuka semua, suamiku pakai face shield, pakai ini, ngerayu aku, nggak boleh kayak gitu sayang, kita nggak boleh putus asa, kamu harus berjuang, udah bilang gitu kan. Aku bilang aku udah cukup berjuang, aku rasa kok kayaknya udah lah yang kalau emang udah ini jalannya ya udah, aku bilang kayak gitu. Tapi suamiku terus nggak, pengobatan nggak boleh stop, suster harus terus diinin. Ya dia tahu aku lagi labil, lagi ngelantur, ngelindur bahasanya, karena lagi kondisi saking sakitnya. Dan suamiku sadar bahwa istriku kayak gini karena dia memang kesakitan sekali. Terus dokter juga konsultasi sama dokter terus kan. Jadi pas hasil dokter tes darah, sus gimana hasil tes darah saya? Bagus kok mbak, bagus. Pada itu aku lagi kena badai sitokin. Aku bilang kenapa waktu nggak dibilang? Ya kata suamiku kita semua tahu. Tapi kan kamu kondisi kalau kita secara psikologis, aku tuh terus terang udah kebayang-bayang almarhumah Jan Salimar. Jan meninggal hari ketiga kan aku drop, Jan meninggal aku drop hari keempat. Terus semakin drop, terus aku tuh nggak tahu kan aku dulu deket ya mas, tahu ya aku Jan Usi dulu kita sahabat baik deket. Aku tuh udah kebayang-bayang apa aku mau nyusul Jan, apa emang udah saatku sekarang gitu, saking ngalamin ya Allah segitu sakitnya COVID gitu ya mas ya gitu. Tapi alhamdulillah suamiku bisa nguatin aku untuk bisa melanjutkan pengobatan itu gitu ya. Dan pas aku sakit itu tahu nggak aku sedihnya apa? Tambah sedih lagi. Sedih dan sebel sama orang-orang yang nggak percaya COVID. Saya kayak pengen orang-orang yang nggak percaya itu pengen gue temuin. Kamu mau nggak percaya COVID? Sini gue tularin. Biar kamu tahu kayak gini COVID. COVID tuh ada. Terlepas itu mau propaganda, terlepas itu mau apapun. Politik ya. Terlepas itu mau politik. COVID itu ada. Gitu. Dan kita nggak boleh lengah gitu. Dan kita nggak boleh. Makanya aku itulah paling nggak suka ketika ada orang yang percaya dengan COVID gitu loh. Kita harus menghargai orang-orang yang sanak keluarga, istri, ibu, orang tua meninggal karena COVID. Iya, berjuang untuk kesembuhan. Berjuang untuk kesembuhan kayak aku yang lagi berjuang tenaga sampai medis, ya. Para nakes coba. Gitu kan harus hargai dong. Itu aku aja yang sampai berjuang. Aku kan alhamdulillah aku ada tenaga itu, aku ada semangat itu gini. Suami mas. Suami support aku, terus aku lihat teman-teman ngedoain, terus aku ngerasa kayaknya belum saatnya ya. Belum saatnya aku menyerah. Terus terang aku hampir menyerah mas, hampir menyerah banget ketika aku udah minta yang stop, aku gak mau diobatin, aku udah ikhlas, aku udah pasrah gitu. Itu satu titik dimana aku benar-benar dalam titik yang zero, yang udah pasrah lillahi ta'ala gitu. Dan pas suami support aku, keluarga, semuanya tiba-tiba aku ya kayaknya masih banyak yang sayang aku ya. Aku jadi memang, makanya dari situ kalau ada orang sakit, please kasih perhatian. Itu jadi imun booster mas. Aku jadi ngerasa oh ternyata banyak yang sayang sama aku ya, masih banyak yang ngebutuhin aku ya, terutama suami aku, kakak-kakak aku, semua yang masih butuh aku gitu loh. Kayaknya aku belum saatnya untuk aku pergi. Nah dari situ tuh mas, terus aku jadi dilanjutin lagi sakitnya, dipaksa kan dilanjutin lagi sakitnya sama suamiku, terus dijelin obat, terus ibu hasil darahnya udah ada, hasilnya bagus, bohong kan, padahal kayak gitu, dalamnya bagus, kok aku sakit semua ya sus? Enggak sih, prosesnya emang kayak gitu kok, Ibu Edis harus semangat. Sampai suster yang datang tadinya suster yang satu, hanya 2 orang lagi suster untuk support aku gitu ya, Mbak Edis yang sabar ya, Mbak Edis yang sabar, COVID begitu mbak, insya Allah lewat. Pokoknya support dari lingkungan yang tadinya gue udah kayak mau udahlah, jadi kayak aku kayak tersadar lagi. Terus pas itu diobatin, oh aku diobatin ya. Hari pertama disuntik Dexa. Disuntik, diobatin, terus hari pertama, kedua, nah hari ketiga tuh mas, aku mulai bisa duduk lama-lama. Kok aku mulai ada tenaga lagi. Subhanallah, itu kayak aku langsung, aku semangat banget gitu mas. Terus pas hari ke-14 kan Mbak Edis percaya dia sama aku, sabar ya, kita semua suster habis kena COVID. Nanti setelah lewat hari ke-14 biasanya rasa sakit dan nyeri itu berkurang loh, nggak hilang loh, berkurang. Dan benar pas hari ke-14 itu aku waktu itu aku baru pas sakit tuh aku haid, aku sampai berhari-hari nggak sakit dan aku belum keramas kan mas, aku udah pengen keramas banget. Aku bisa duduk terus aku bilang aku ada tenaga, aku pengen ke depan dong, ke teras pakai kursi roda itu.
pakai kursi roda, aku dibawa kursi roda, di tabung oksigen, dipakai tabung oksigen yang kecil. Itu aku senang banget setelah aku di dalam kamar seminggu lebih, udah ngerasa lewat kayak mau meninggal, terus lihat burung-burung, lihat matahari, terus aku punya tenaga, itu aku senang banget. Itu aku pertama Instastory lagi. Tapi muka aku nggak ada, cuman aku kasih lihat tabung oksigen aku. Kan teman-teman banyak yang khawatir ya, karena pada waktu itu banyak yang meninggal, termasuk teman-teman arisan, teman-teman pengajian. Jadi mereka tuh sama aku tuh takut, Edis gimana nih kok belum ada kabar, belum ada update lagi. Nah kan di hari ke-13 pas aku sakit, itu kan aku hari ke-13 tuh aku masih itu aku lagi pengobatan yang suntik itu. Itu tuh temanku yang tak suruh aku cerita, bikinin foto, forward ke aku share di Instagram. Karena aku setelah posting aku hari kena itu aku belum ada postingan lagi. Itu jeda 12 hari orang pada nanyain kabar aku kan Mas gitu. Dan udah itu di depan aku bisa Instastory, aku punya semangat. Itu aku dari jam 8 duduk sarapan minum obat di teras kena matahari, senang banget. Terus setengah 9 aku minta dimandikan. Kan aku setelah nggak mandi 10 hari lebih Mbak. Cuman dilap-lap aja. 10 hari duduk, tabung oksigen bisa dilepas, tapi nanya dulu dokter boleh nggak? Boleh tapi jangan lama-lama. Itu dikeramasin, aku dimandiin udah kayak sapi. Mbak yang mandiin bisa mandi sendiri. Mbak yang mandiin, aku dimandiin, keramas 2 kali alhamdulillah. Pas selesai jam 9, suster datang. Suster tuh sempat sedih juga ngeliat aku. Bu Edis udah mandi, ngeliat aku semangat, dia seneng, dia selalu bilang semangat ya Mbak, dari semangat terus teman sakit. Aku udah nggak mau lihat siapa-siapa tuh tadi udah yang kalau orang sakitan gitu. Ya. Udah kayak Mbak, ketika dalam satu titik hidup dan mati, apa yang ada di dalam benak Mbak? Ya Allah, dosaku nih banyak banget, bekalku nih belum cukup. Makanya jangan dulu dong ya Allah, awalnya gitu. Yang pas terus kemudian pas lagi sakit banget sampai aku di titik yang ya udah deh ya Allah. Kalau memang karena memang kayak udah mau hidup dan mati Mas. Gerak aja sakit Mas. Betul. Aku tuh sampai menjaga jangan sampai saya batuk. Karena kalau saya batuk, saya sesak napas, itu bisa gagal napas. Makanya saya sebisa mungkin ngomong pelan, minum pun nggak boleh yang manis-manis, minum hanya air putih anget, hanya boleh minum itu pelan-pelan minumnya, makan juga, pokoknya jaga jangan sampai kena. Itu Mas, aku mikir belum cukup bekalnya aku, terus ternyata semua itu nggak ada artinya kalau kita lagi dalam keadaan kayak gitu tuh kita dalam keadaan lemah, tak berdaya. Buat apa kita sombong sampai aku sama Mbak Rati Sanggarwati itu ada bahasa gini, Dis kemarin kamu kayak ngerasa mau mati juga ya? Iya Mbak, ya Allah. Aku tuh ngerasa pas lagi dalam kondisi kayak gitu ngelihat tas-tas kita yang branded, gitu kita ngerasa nggak ada artinya. Nggak ada artinya betul. Gitu, nggak ada artinya, semua nggak ada artinya. Jadi aku juga kayak bengong semuanya, ya Allah. Dan pada saat itu tuh memang bener-bener tiap hari berita kematian di handphone tuh 5-7 orang tuh pasti. Iya. Bener nggak itu Mas? Itu betul, adiknya, temen, kakaknya, ibunya semua dan mereka COVID, aku COVID. Maka aku bilang tuh kayak Allah itu mencabut nyawa tuh kayak diraup. Bener-bener kayak kejadian diraup dan kalau emang saatnya aku juga ya itu nangis juga aku Mas. Aku bilang ya pasti bekalku belum cukup banyak, siap, ya? Aku belum siap, tapi aku udah harus nggak ada. Itu dalam kondisi yang udah kayak hopeless ya, udah bener-bener tak berdaya, udah ikhlas aja Mas. Itu di sini nanti aku cuman bisa dengerin morotal aja. Pokoknya itu tadi kalau sampai aku berpulang tuh tiap hari dari bangun tidur sampai aku mau tidur aku cuma nyalain ini terus aku tidur. Kadang aku siang tertidur sambil dengerin terus. Jadi kadang aku lagi tidur aku suka aku masih denger. Aku kalau Allah cabut nyawaku minimal aku lagi baca lagi ngedengerin itu gitu Mas. Seperti alhamdulillah itu. Bisa terlepas dari itu semua ya. Bisa terlepas, bisa ya di banyak ya bahasanya dikasih second life ya sama Allah ya. Dan kalau inget nih Mas ada satu cerita lagi yang terlepas nih. Aku kan kalau pipis bisa pakai pempes. Kalau BAB aku nggak bisa. Nah ini nih makanya selama 5 hari itu kalau mau ke BAB aku harus ke kamar mandi. Itu jarak hanya 3 meter dari aku ke sini ke lemari. Iya betul. Karena aku nggak bisa gerak, nggak bisa apa-apa. Itu bersusah payah tiap aku balik dari kamar mandi saturasiku 83. Tapi mau nggak mau karena aku nggak mungkin BAB di pempes nggak enak.
akhirnya itu dengan pelan-pelan dibangunin, terus gini pelan-pelan pakai kursi roda. Aku siap kursi roda, Mas. Jadi cuma kebayang nggak dari jarak 3 meter pakai kursi roda. Pas mau turun ini masih nempel nih, oksigen masih nempel. Pelan-pelan diangkat, terus langsung blek ke kursi roda, lepas oksigen, secepat kilat didorong. Karena nggak boleh lama-lama lepas. Iya, nggak boleh lama-lama. Langsung aku duduk di kloset, dipakein oksigen sama mbakku. Aku di kloset, aku duduk gini pun aku napas gini. Jadi kalau duduk gini agak begini nih sakit, kan kebuka, nggak bisa. Jadi supaya nggak sakit harus agak bungkuk. Itu pun, kalau agak batuk-batuk dikit aku udah yang nggak apa-apa nih gitu. Agak apa napasnya mbakku sampai di deket sini, di deket itu takut kan dia kan. Dan itu aku BAB hanya 10 menit seperlunya saja udah manggil lagi ke kursi roda lagi. Kebayang nggak sih Mas kalau sekarang logika kita sehat, masa dari jarak sini ke situ kita harus pakai kursi roda lagi, naik tempat tidur lagi, pasti langsung dicek saturasi, langsung diem, langsung di oksigen dinaikin gitu. Jadi memang aku berpikir gini kemarin itu, pantas aja banyak yang isoman di rumah itu meninggal. Alhamdulillahnya aku ada dokter dan ada suster, yang mana ketika saturasiku drop, tegas, Mbak Edis di tempat tidur, Mbak Edis nggak boleh ke kamar mandi. Ada yang lebih tahu. Ada ngasih tahu, mungkin banyak saudara-saudara kita yang ya memang satu sudah aja. Cuman maksudnya pembelajarannya adalah mungkin mereka ketika udah sesek, mereka nggak ngerti masih harus bersusah payah jalan ke kamar mandi. Karena setiap jalan gerak itu pasti terjadi gerakan sesek, batuk. Kemudian gagal napas, kan banyak saudara-saudara aku gitu. Nah aku bisa selamat, ya alhamdulillahnya satu belum aja. Kedua, ya ada dokter dan perawat yang merawat aku dengan sangat baik, dengan penuh kasih, sangat intens, support dari suami, doa dari teman-teman semua. Aku bisa melewati fase kritis, yang mana aku nggak pernah kebayang Mas 5 hari pakai pempes hanya di tempat tidur saja, nggak bisa nengok kiri, nggak bisa nengok kanan, mau minum saja diambilin. Dan nyaris lewat ya? Nyaris lewat. Subhanallah masih diberikan kesembuhan, masih dikasih kesempatan untuk hidup lagi. Itulah Mas, jadi aku juga sekarang ini kalau dengar temen yang lagi kena COVID, aku langsung cepet-cepet WA atau telepon atau apa, aku menyemangati karena aku pernah berada dalam fase itu gitu. Jadi walaupun mungkin kalau teman kita sakit, walaupun nggak dibaca WA-nya, WA aja. Ini saran aku buat semuanya, karena doa dari temen, mungkin aku tuh skip nggak banyak yang, aku makanya minta maaf banyak yang DM nggak dibalas atau apa, tapi aku baca, beberapa aku baca, teman aku nggak bisa balas, nggak sempat balas, itu jadi imun booster gitu loh. Jadi ya kita belajar empati gitu. Dan buat teman-teman yang sekarang masih terus berjuang, mungkin masih, tapi alhamdulillah Jakarta sekarang udah mulai zona orange ya, tapi di Jawa Tengah sekarang lagi banyak banget. Betul. Dan orang-orang daerah itu ya mungkin pengetahuannya masih kurangnya, banyak yang nggak mau di swab segala macam, sedih juga sih intinya. Problem tersendiri itu. Makanya kita sama-sama berdoa ya Mas, mudah-mudahan COVID ini segera berakhir dari seluruh muka bumi ya. Karena terdampak di banyak pihak. Terima kasih banyak Edis Adelia telah berbagi cerita dari A sampai Z kuadrat nih. Iya, banyak banget. Banyak banget, ya subhanallah, bagaimana dia bisa lolos dari kematian ya, ajal itu sendiri ya. Itu hikmah yang terbesar itu. Sampai sekarang jadi aku masih ada long COVID. Long COVID itu penyakit pasca COVID. Jadi karena aku kan setelah kemarin negatif, sekalian aku foto paru-paru rongsen. Itu memang paru-paruku infeksi parah sebelah kiri. Kabut ya biasanya, kabut dan mengecil. Makanya saya disuruh banyak olahraga seperti ini, pakai ini. Jadi saya masih terapi terus, masih minum obat untuk hati, untuk paru-paru, kemudian untuk pengantalan darah. Terus 2 minggu sekali saya masih disuntik di perut untuk pengobatan pasca COVID itu selama 5 bulan. Dan doakan mudah-mudahan saya semakin pulih. Amin. Dan aku supaya pulihnya cepat, aku dari kemarin udah mulai olahraga Mas. Olahraga ringan, jalan tiap hari 45 menit, 30 sampai 45 menit. Pertama aku cuma 25 menit jalannya pelan-pelan, tapi memang jangan dibawa malas. Jadi alhamdulillah sih aku semakin kuat, walaupun karena ini kan penyakit dalam ya Mas. Jadi memang diketahuinya melalui hasil lab darah.
Makanya kan banyak orang yang sakit COVID boleh divaksin setelah 3 bulan. Karena untuk mengantisipasi long COVID. Mungkin ada, karena kan aku bilang kalau sakit koreng kan di luar ketahuan, tapi kalau sakit di dalam kan kita nggak tahu, Mas. Betul. Gitu. Nah ini aja saya 2 minggu sekali saya masih cek darah untuk SGOT, SGPT saya itu kan fungsi hati saya masih tinggi. Pengantalan darah saya masih tinggi. Walaupun mungkin saya dilihat begini saya sehat, alhamdulillah, tapi ternyata dalamnya belum pulih benar. Seperti itu. Semoga jadi, sehat lah. Ya, semuanya jadi kita doain semuanya masih terus sehat. Pengobatan terus, minta doanya biar sehat pulih, dan juga buat teman-teman yang sekarang nih yang lagi menyaksikan podcast ini, yang lagi COVID, semangat, diminum obatnya, dipaksain makan, harus semangat. Pokoknya harus semangat. Saya pernah ngalamin yang lebih berat, alhamdulillah saya udah bisa terlewati. Mudah-mudahan saudara-saudaraku semuanya juga yang lagi sakit pasti bisa terlewati. Harus semangat. Oke, terima kasih banyak Edis Adelia, pemirsa. Sama-sama. Itu tadi bincang kita dengan Edis Adelia di ONG, Obrol Ngobrol. Ternyata temanya kena banget nih. Dari A sampai Z semuanya diobrolin semuanya segala macam. Terima kasih Mbak Edis atas waktunya, kedatangannya. Sama-sama, Mas. Nah, pemirsa, nantikan edisi ONG lainnya dengan bintang tamu yang pastinya menarik. Terima kasih. Makasih Pak Edis. Sama-sama Mas. Begitu. Iya. Makasih. Assalamualaikum.